Hingga depan nih. Video aja. Datang pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kita mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih kita dari mana, dari universitas apa? Kalian tahu lokasi IPB Sukabumi di mana nggak? Tahu. Di mana? Oke, jadi sebelumnya buat kalian yang bertanya-tanya nih, sebenarnya ada apa sih kita kedatangan sama kakak-kakak dari IPB ini? Sebelumnya kita tuh di sini ada salah satu mata kuliah yang emang perlu turun lapangan, makanya kita memilih SMK ini untuk sebagai apa ya? Sebagai bentuk praktik kita, karena kita tahu di SMK 2 ini tuh teman-temannya sangat antusiasnya tuh sangat tinggi, gitu. Makanya kita memilih kalian yang udah lihat di sini nih
Ada Serrano. Tolong bisa dulu kalian ya, supaya lebih dekat gitu kan, tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalan terlebih dahulu ya. Coba kak, ganteng kak, biar kakak yang cantik dan ganteng ini kelihatan. Nah boleh dari kakak yang paling kanan terlebih dahulu. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gregory Satya. Boleh kalian kenalin? Oke, ceritanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gevira Dita Suraya, biasa dipanggil Gevira. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salva Zakira, biasa dipanggil Salva. Salam kenal semuanya. Bisa dengerin nggak? Dengerin. Sudah apa? Halo Bapak tunggu semuanya, berapa? perkenalkan Apa? nama aku Indah Putriani, bisa dipanggil Intan. Halo semuanya, perkenalkan saya Rafid Kailani, bisa dipanggil Rafid. Halo Kak Robin. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Gina Dariantani, bisa dipanggil Kasar. Halo Kak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Rima Ramadhani, bisa dipanggil Halo Kak Nima. Siapa tadi namanya? Ya, Salvo kan? Salvo. Namanya Kak Nima. Kalian ingetin nih nama kakak yang depan, nanti bakal ada games dari kita. Ada dompet. Oke, sebelumnya kita mau ngasih tahu lagi nih. FYI, kita ini di PB jurusan kita dari sekolah vokasi jurusan komunikasi digital dan media. Mungkin dari teman-temannya ada yang kalian dari TKJ kan ya? Ya. Mungkin linjur boleh lah ya. Kita masuk ke komunikasi digital media supaya ntar kita tuh seru banget gitu kalau misalnya turun lapangan ada kegiatan dari mata kuliah turun lapangan itu kayak gini kayak seru banget kalian jangan lupa masuk komunikasi digital media di sekolah kasih institut kedua boleh dibuka. Sebelum kita masuk ke materi terlebih dahulu, aku mau kenalin lagi ulang buat yang memperkenalkan nih materi pertama untuk Sumatera Utara itu ada dari Kak Intan. Oh iya, kita mau kasih tahu dulu. Teman-teman yang di barisan sini boleh balik lagi ke sini nggak? Karena kita bakal ada pembagian. Poin. Oke. Siapa yang bilang cantik tadi tuh teh yang bilang cantik tuh. Kita dulu. Berapa hampir saya? Itu bang. Nago be atau nago olo-olo. Olo-olo. Nah, di sini aku mau ngejelasin dulu permainan itu kayak gimana. Jadi selama materi kita sampaikan, kita juga bakal di selakan dengan ice breaking dengan game card. Nanti kalian mainnya per kelompok gitu. Jadi bakal ada kuis sebelum materi kita sampaikan. Supaya kalian lebih mengenal Sumatera Utara lebih dekat. Siapa tahu kalian ada yang berjodoh dengan orang Sumatera Utara. Ini personal. Makanya kita harus tahu dulu gitu ya dari budaya-budaya apa aja yang ada di Sumatera Utara. Permainannya itu kayak gimana sih Kak? Nanti setiap ada ini kan pengenalan Sumatera Utara. Terus nanti kita bakal ada dulu games. Misalnya kayak ikonik dari Sumatera Utara itu apa. Nanti kalian per kelompok berunding. Kita kasih waktu selama 2 menit. Terus nanti kalian pilih nih dari A sampai Z. Kira-kira tuh yang ikonik dari Sumatera Utara itu yang mana? Nah terus kalian gak boleh ada yang lihat di internet. Jadi nanti kita tolong buat semuanya HP-nya tolong ditaruh di depan ya. Siap. Taruh di depan. Gak boleh ada yang diselundutin. Karena ini kita enjoy aja. Cuma kayak melatih kemampuan pengetahuan untuk kalian gitu. Nanti begitu selanjutnya dan nanti bakal ada hadiah akhir yang paling banyak menang atau paling banyak benar menjawab game card itu. Kalau boleh dikumpulin aja. Kami ini yuk, taruh depan dulu. Ayo teman-teman yang lain. Ini. Ayo. Mas promo kelompok. Ya. Ya ya.
Ini ayo dong, masa berbuat doang. Nah, lagi Ya, buset. Pina bego. Ing, di sini dia. Itu serangan kita. Kasihan banget Serangan kita. Dok, kira dok. Dok. Yang 5. Tadi 5. HP-nya pukulin. Maaf. Kalian mau berlima aja nggak apa-apa? Kita oh ya, apa? Apa? Yang biasa. Ada buruan, Rey. Mau, Bang. Nanti dikasih gendang. Ini ada 7 loh, baru 5 yang punya. Tuh, tadi ya. Nah, loh. Enggak, aku mau beli semua. Pokoknya nggak boleh ada yang Sumpah sini aku Nah, jadi kalau itu. Oh, apa sih? Ayo. Pokoknya kalau kayak tadi boleh saya namanya. Tadi saya jangan sampai ada yang apa? Jangan sampai ada yang salah. Oke. Semuanya udah pegang kartu. Pegang ya. Belum. Ada di situ ada 6 kertas dan masing-masingnya ada judul yang berbeda. Untuk game yang pertama, dengarkan teman-teman. Untuk game yang pertama, kalian pegang dulu kertas yang ada judul ikonik sumut. Ikonik sumut. Nah, untuk game yang pertama, kalian isi di ikonik sumut ini ya. Boleh kaitan? Jelaskan dulu materi untuk pengertian. Jadi di sini aku pengen membawakan tentang materi pengenalan Sumatera Utara. Walaupun aku sebenarnya udah yakin sih kalian udah tahu ya tentang Sumatera Utara yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia, tapi aku belum yakin kalau kalian tahu tentang kebudayaan Sumatera Utara. Jadi di sini aku pengen ngasih satu pertanyaan spesial untuk kalian. Kuisnya udah dijelasin tadi sama Kak Devira. Jadi di sini aku pengen membawakan soalnya. Nanti kalian bisa langsung tulis jawabannya di kertas masing-masing ya. Nah, di sini pertanyaan itu adalah Sumatera Utara terkenal sama apa ya? Nah, kalian langsung tulis aja di kertasnya. Pilihan jawabannya A, B, C, atau D. Terserah sampai itu. Waktunya 1 menit dari sekarang ya teman-teman. Jawabannya berapa? Satu. Ayo, siapa? Oke, 10 detik lagi teman-teman. 10, 9, 8, Oke, lanjut ya. Sebelum ke jawabannya, aku pengen
gitu. Bisa dilanjut. Nah, jadi Sumatera Utara ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di paling utara Pulau Sumatera gitu. Dan ibu kotanya yaitu Medan. Nah, wilayahnya itu benar-benar luas banget, termasuk pegunungan, dataran tinggi, air terjun dan Danau Toba. Nah, Danau Toba itu merupakan danau vulkanik terbesar yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi fun fact, Danau Toba ini punya cerita rakyat tersendiri. Mungkin kalian pernah dengar ya, tapi walaupun kalian pernah dengar, aku akan menceritakan sedikit tentang cerita rakyat Danau Toba ini. Jadi, Danau Toba cerita rakyatnya itu menceritakan tentang satu lelaki yang hidup sebatang kara, di mana suatu hari itu dia lagi mancing ikan dan mendapatkan ikan mas. Karena dia benar-benar senang banget mendapatkan ikan mas, akhirnya dia langsung pulang dan pengen memasak ikan mas tersebut. Tapi tiba-tiba ikan mas tersebut berubah menjadi wanita yang cantik gitu. Nah, karena Toba tuh benar-benar kebingungan banget, kenapa ini bisa jadi wanita cantik? Terus wanita tersebut menjelaskan kalau ternyata dia itu dikutuk oleh dewa menjadi ikan mas gitu. Nah, dia juga bersedia menjadi istri Toba dengan satu syarat, Toba itu nggak boleh memberikan identitas aslinya kepada semua orang gitu. Nah, akhirnya beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai satu anak lelaki yang bernama Samosir. Nah, Samosir ini benar-benar nakal banget, benar-benar anak yang sangat nakal gitu ya. Jadi pada suatu hari Samosir ini disuruh sama ibunya yaitu ikan mas untuk memberikan makanan ke ladang di mana Toba lagi bekerja gitu. Tapi Samosir bukannya memberikan makanan tersebut, malah memakan makanan tersebut dan menyisakan sedikit aja untuk Toba. Nah, Toba pas melihat makanan itu dia benar-benar kesel banget. Toba tuh berpikir kalau ini tuh udah benar-benar keterlaluan gitu. Akhirnya dia nggak sengaja bilang kayak dasar kamu anak ikan. Nah, pas itu Samosir karena dia masih kecil, dia langsung nangis dan langsung ngadu ke ibunya gitu. Nah, pas itu ibunya yang mendengar Samosir bilang kayak gitu, dia juga kecewa sama Toba. Kenapa dia bisa memaparkan identitas aslinya gitu kepada Samosir. Akhirnya ibunya Samosir menyuruh Samosir untuk pergi ke dataran tinggi yang disebut sebagai Kepulauan Samosir gitu. Nah, pas Samosir udah nyampe ke kepulauan itu, dia langsung tiba-tiba ada angin bertiup kencang dan juga air yang menenggelamkan satu desa termasuk Toba yang dimana itu disebut sebagai Danau Toba, teman-teman. Nah, itu cerita rakyat dari Danau Toba sendiri. Jadi aku yakin sih kalian udah tahu ya jawaban aslinya itu apa, karena dari tadi aku sering banget mention. Jadi kita langsung lihat aja jawaban aslinya. Ya, benar banget jawabannya Danau Toba. Kayaknya dua kelompok doang dari tadi yang benar. Oke. Untuk jawaban yang salah, apa-apa nggak usah berhati hati karena akan ada quiz-quiz lainnya yang akan disampaikan oleh teman-teman aku. Terima kasih teman-teman. Oke, nah siapa sih yang udah menambah insight baru tentang Sumatera Utara ini? Yang tadinya mungkin nggak tahu Danau Toba itu berasal dari Sumatera Utara, mungkin sekarang jadi tahu. Yang tadinya nggak tahu cerita Danau Toba, ada Samosir, ada cerita anak ikan, sekarang jadi tahu gitu kan? Oke, semoga ilmu yang bermanfaat dan kalian bisa masuk sampai mungkin tentang kalian dewasa jadinya bisa diceritain ke anak-anak kalian cerita tentang Danau Toba ini ya. Oke, boleh di next Kak. Selanjutnya kita geser dikit nih teman-teman buat lebih tahu lagi di Sumatera Utara itu ada suku apa aja sih Kak? Fun fact di Sumatera Utara ini punya beberapa banyak suku teman-teman. Ada 8 suku di Sumatera Utara. Nah, buat kalian yang penasaran, kayaknya Sumatera Utara yang aku tahu cuma Batak-Batak aja deh Kak. Nah, enggak teman-teman, Batak juga terbagi menjadi 3. Buat lebih detailnya lagi, bakal kita jelasin sama Dayak. Oh ya, teman-teman, seperti biasa, buat kertasnya sekarang kita pindah nih. Baju khas coba yang kertasnya tulisan baju khas atau pakaian adat. Pakaian adat. Nah, sekarang isi di situ ya. Seperti biasa, sebelum langsung materi, Harafin bakalan dulu mulai lari dulu nih tentang geograf dari pakaian Sumatera Utara. Nah, di sini kan ada beberapa baju khas dari berbagai budaya. Kalian boleh tebak apakah baju khas Sumatera Utara yang A, B, C, atau PP yang B. Nah, jawabannya ini bukan satu doang ya, maksudnya bisa banyak.
Jadi kalian bisa tebak beberapa dari yang ada di depan ini. Boleh dijawab. 1 menit dari sekarang. Lebih dari 1. Ayo. Iya, A sampai J mah bisa kalau bisa Iya, bisa. Jawa. Berapa lagi nih waktunya? Jawa. 17 detik lagi. Jawa. Bisa lebih dari 1 ya jawabannya. Jawa. Iya, lebih dari 1. Jawa. Udah habis teman-teman. Habis waktunya. Oke, buat diangkat lagi semua kertasnya sudah berangkat. Boleh tapi coba kalian lihat moment of truth nih teman-teman. Kita masuk ke materi dulu. Masuk ke materi dulu. Nah, jadi di Sumatera Utara itu ada beberapa suku ya, dan juga suku terbesarnya itu ada di suku Batak. Yang mana suku Batak ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada Batak Toba, Batak Karo, dan juga Batak Semangun. Dari ketiga ini masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Yang dimana yang pertama ada Batak Toba, itu memiliki rumah bolon yang bentuknya memanjang ke depan, bukan ke samping. Karena kalau ke samping itu yang kita tahu itu rumah gadang dari Padang. Dan juga rumah bolon ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga untuk sebagai status sosial, simbol identitas, dan juga banyak filosofi di dalam rumah tersebut. Kemudian kita lanjut ke Batak Karo. Batak Karo ini memiliki beragam tarian. Yang pertama itu ada tarian pisau surit. Kemudian yang kedua ada tarian keluh serang. Tarian keluh serangkai, maaf jika salah bisa dikoreksi, dan juga ada tarian 5 serangkai. Tarian-tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara adat seperti penyambutan tamu kehormatan, pernikahan, dan juga acara budaya-budaya lainnya. Kita lanjut ke Batak Simalungun. Di Batak Simalungun ini terkenal dengan hidangannya, yang dimana yang di depan ini namanya adalah Dayok Nabi Natur ya. Dayok Nabi Natur ini merupakan makanan seperti ayam panggang yang dibumbui dengan bumbu khas Sumatera Utara. Hidangan ini juga biasanya disajikan dalam acara-acara adat seperti pernikahan, pelaminan, dan juga acara kematian. Setelah dari suku Batak, kita lanjut ke suku Nias. Nah, di suku Nias ini terkenal dengan baju adat Niasnya itu sendiri, yaitu baru oholu. Tapi baru oholu ini bisa dipakai hanya untuk pria, untuk wanita berbeda lagi namanya. Dan juga fun fact, untuk suku Nias sendiri, untuk laki-laki bisa dibilang dewasa ketika dia bisa berhasil melompati batu Nias yang berukuran 2 meter. Nah, makanya dia terkenal juga dengan batu Nias itu sendiri. Kemudian kita bergeser ke suku Angkola. Nah, suku Angkola tersendiri dia memiliki tradisi PGPG. Maksud dari tradisi ini adalah ketika ada seseorang yang menikah, jadi mereka itu bergotong royong untuk membantu, seperti bisa memberikan sumbangan berupa uang ataupun berupa hal yang lainnya. Lanjut ke jawaban. Nah, siapa yang jawabannya? Ini buat pertanyaan ini kelompok mana aja yang benar? Oke, teman-teman, jangan lupa buat isi nama kelompok kalian. Tapi aku kasih nama kelompoknya dulu ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi nanti di setiap kertasnya kalian tulis nama kelompok kalian kelompok 1.
tadi buat yang jawab semuanya bener ya. Karena ciri khasnya itu ada di tali Sortari. ya ada di sortalinya itu ya teman-teman. Itu ciri khas dari Batak atau suku Sumatera Utara. Ya. Terus kalau sobat kalian yang ada yang memperhatikan gitu ya, udah tahu kan tadi ternyata Batak itu nggak cuma satu ya kan, ternyata Batak itu ada banyak. Salah satu ada Batak Toba, ada Batak Karo, ada Batak Simalungun, terus juga ada beberapa budaya lainnya, ada beberapa suku lainnya itu dari suku Nia, suku Angkola, dan masih banyak lagi. Boleh teman-teman bertanya ke saya? Itu tak ada di Kita kayak kemana? siapa aja yang masalah. Oke, boleh di next Kak untuk materi selanjutnya. Selanjutnya kita ke rumah adat yang ada di Sumatera Utara. Kalau pulang kemana sih? Nah, kalian yang punya rumah, siapa sih pacaran di sini? Ada nggak yang kayak kalian silok gitu di kelas? Ada. Selanjutnya sama Cindy. Silok. Tasik. Oke, kita langsung next aja ya. Tentang adat yang ada di Sumatera Utara. Boleh untuk Kak Radit? Seperti yang sebelumnya, kalian harus memilih di antara 8 rumah adat. Ada pandang, ada bentang, ada tinggi, kepala peka, gadang, golong, soraja, sama dan kira-kira yang mana nih yang rumah adat khas Sumatera Utara? Satu menit. Udah mulai. 1 menit mulai dari sekarang. Tadi dari pensinya dong. Kalau kalian tadi kalian kayak, oh tadi Kak Rizky udah bahas. Kalian harus perhatikan materi ini. Udah kan, panjang. Udah. So easy, ya lah sih kamu jagoan. Oh, banget kan, bener banget. Yang kita sibuk kali ya. Jangan kita hukum, oke? Kita Ya, sama coba deh. Aku bakal tulis sebelah sini jawabannya apa? Jawabannya mana? F. Yang ini? F juga. F. Coba kita lihat dulu ya. Next boleh. Salah sampai dihukum. Ya. Benar banget, jawabannya adalah rumah bolon. Rumah bolon ini merupakan rumah khas adat Sumatera Utara. Yang dimana ciri-cirinya seperti kalian lihat, dia ini memiliki bentuk atas bentuk ke atas, tapi dengan ciri-ciri yang lebih unik lagi ke depan. Beda dengan yang rumah gandang yang di Sumatera Barat ya. Kalau Sumatera Barat kan dia rata-rata ke kanan semua ya, lebar. Nah ini rumah adat bolon ini dia bentuknya persegi panjang ke depan, atapnya juga ke depan. Dia itu sistemnya juga sama, yaitu rumah panggung. Nah, dengan ciri khas ornamen khas Batak. Nah, ornamen khas Batak itu apa? Ornamen khas Batak itu adalah salah satunya ornamen gurga. Bisa kalian cari di internet ya setelah ini ya. Nah, kemudian dia ini fun fact-nya, dia ini membangunnya ini nggak pakai paku. Dia tuh memakai balok. Jadi semisal kayak kalian masang balok aja deh, kayak Lego. Jadi bentuk-bentuk kayak gini, bentuk-bentuk paku. Seperti ini. Nah, kemudian dulunya ini dia dihuni oleh seorang raja dan keluarganya ini serta menjalankan struktur sosial Batak. Aku mulai dulu, struktur sosial Batak itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Ya, marga, benar. Jadi struktur sosial Batak itu bisa dibilang itu sangat banyak ya. Marga contohnya ada Simalungun, ada apa lagi? Luris, terus kemudian ada Kampung Bolon, kemudian ada apa lagi ya? Pokoknya banyak deh. Kita nggak bisa sebut satu.
Jawabannya di next, Kak. Ya, benar. Jawabannya rumah bolon F. Selanjutnya. Ya, selanjutnya makanan khas Batam dilanjutkan oleh Lewis. Udah penyebab buat kertas yang tadi udah dikasih nama kelompoknya. Boleh dikumpulin. Bagus. Makan masih apa? Makan masih apa, Bro? Oke, buat tadi yang teman-teman makasih banyak kalian. Ini jawabannya semua jawabannya benar. Nanti kalian bukti kalian memperhatikan kita. Maaf banget udah kita ganggu waktu istirahatnya. Terus buat kalian yang mungkin lagi lapar banget, makanya sekarang kita bawa ke makanan khas yang ada di Sumatera Utara. Boleh masuk Pak? Oke, teman-teman semua. Masih ingat gak nama siapa? Jadi di sini aku akan menjelaskan materi tentang makanan khas Sumatera Utara. Kalau ngomongin makanan pasti semua bakal cepet ingat ya. Kalian bakal bisa bikin khas selanjutnya. Boleh di next. Jadi pertanyaan mana makanan yang berasal dari Sumatera Utara? Boleh di apa ya? Cari yang di kertasnya judulnya makanan. Judulnya makanan. Jawabannya lebih dari satu ya teman-teman. Jawabannya sampai dari sini. Soto Makassar. Ada Mika Ambon mungkin lagi sering terdengar ya kalian pun lagi sering scroll TikTok. Ada suatu Mika Ambon yang lagi viral banget. Nah itu asalnya dari Sumatera Utara sebenarnya teman-teman. Terus selanjutnya ada ikan asin. Nah ikan asin ini sebenarnya hidangan yang berasal dari khas Batam. Nah ikan mas yang dimasak dengan bumbu kuning. Terus selanjutnya ada lapet. Kalau lihat gambarnya mungkin kalian kayak familiar juga gitu di daerah kita ini. Ada makanan yang mirip juga sama lapet, apa coba? Dodongka. Nah, dodongka. Kalau aku biasanya taunya awut dong guys.
makan buah. Buah itu namanya tiambo ya, kamu tahu buah tiambo? Iya, kayak gitu. Asli banget kan tiambo itu ya. Suka nggak? Suka dibikin budak ya. Oh, iya. Jadi jawaban yang benarnya adalah si pagi kita sok seseriat ya. Pagi. udah tahu kan ya. Apa yang tuh mau beli gini? Dari Sumatera Utara itu ada apa aja? Yang kalau misalnya kalian ada yang nggak jawab dari itu keterlaluan karena udah jelas kan kalian tulisan sotong beda. Nah, coba bener tadi. Bener. Tahu mereka Ambon. Terus ada makanan yang viral di TikTok waktu itu yang siapa? Di Ambon tuh dari Sumatera Utara, teman-teman. Walaupun namanya Ambon ya kalian. Selanjutnya kita mulai masuk ke kalian Sumatera Utara. Ada lagu nasional dari Sumatera Utara itu apa? Nanti ada. Boleh kalian Sumatera di next bakal dilanjutkan oleh Kasapa. Nah, jadi aku ada yang menjelaskan di sini. Jadi ini papernya, lo boleh tebak dulu mana yang dari Sumatera Utara. Satu dong. Mau jawaban? Jawaban. Teman-teman kalian sudah menjawab baik banget. Jadi tarian tradisional Sumatera Utara itu khas dengan tortor. Nah, sebenarnya tarian tortor ini lebih populer di wilayah Toba. Nah, itu tuh meliputi Tapanuli Utara, Samosir, dan juga Toba Samosir. Toba Samosir itu sebenarnya daerah yang tadi udah dijelasin sama Kak Intan di awal. Nah, tari tortor ini dipercaya sebagai tarian yang sakral, sebagai perwujudan
ritual masyarakat kepada roh-roh. Jadi tarian tortor ini sering banget ditampilin saat pernikahan, lalu upacara adat yang lainnya. Boleh? Siap deh, betul. Boleh? Oke, nah coba aku pengen tahu sih di sini ada nggak sih cewek yang atau mungkin cowok nih anak tari gitu? Kelihatan sih, pokoknya kayak. Oke, buat kamu yang tadinya belum tahu, pasti boleh dicari tahu lebih dalam gitu tentang tarian tortor ini. Karena tortor ini ternyata banyak jenisnya, kayak ada banget. Batak itu ada banyak jenisnya, ada batak batak kaos, namun begitu pun dengan tarian tortor ada kayak tortor bla bla bla, nah gitu. Oke, boleh dilanjut ke materi selanjutnya. Siapa di sini yang anak band? Aku di sini suka musik, ngegitar, kayak rock ngegitar sambil nyanyi. Nah selain alat musik yang modern, kalian tuh harus bisa menunggu alat musik tradisional teman-teman, khususnya yang ada di Sumatera Utara. Oke, boleh kita next kan? Mulai lagi kita main game card di sini. Kalian siapkan kertas yang tulisan judulnya alat musik. Boleh dicari tahu dulu nih kira-kira alat musik dari Sumatera Utara apa ya? Dimulai 1 menit dari sekarang. Sampai ya. Sampai abon. Serunai bisa gak ada? Benar tak? Serunai. Pikiran. Sampai di sini tak ngatur-ngatur di sini. Cek Yang salah nyanyi. Yang masih salah nggak apa-apa. Sekarang kita kenalan sama alat musik tradisional dari Sumatera Utara, namanya Gordang Sandilan. Nah, kira-kira kalian dari namanya kebayang nggak sih? Iya, ini tuh mirip loh sama salah satu alat musik dari Jawa Barat juga. Nah, gordang itu artinya gendang atau duduk. Kalian tahu duduk? Tahu. Nah, bayangannya seperti itu ya. Artinya alat musik ini jumlahnya ada 9. Nah, alat musik ini berasal dari suku Mandailing, Sumatera Utara, dan biasanya itu yang main 6 orang. Lalu karena ini ada 9, panjang dan diameter masing-masing bagiannya itu berbeda. Maka ke-9 alat ini memiliki nada yang berbeda juga. Lalu sebelum Islam masuk ke Sumatera Utara, alat musik ini biasanya digunakan untuk mengambil leluhur gitu, dan biasanya adat itu disebut sebagai 40-an gaso, dan juga biasanya digunakan dalam upacara adat memanggil hujan teman-teman. Selain upacara adat, digunakan juga untuk upacara perkawinan ataupun upacara kematian. Kayak gitu. Boleh dilanjut? Nah, setelah kita kenalan sama alat musik yang tadi, kita kenalan juga sama permainan khas dari Sumatera Utara. Kalau kalian lihat gambarnya kayak Egram. biasa, nah ya,
ini tuh mirip banget sama Egrang dari Jawa Barat, tapi kalau di Sumatera Utara ini namanya Majalengka. Bedanya apa sih? Bedanya Majalengka ini lebih tinggi, nggak sepedek gitu, tapi lumayan tinggi dan biasanya tuh diperlombakan sama anak-anak dari Sumatera Utara. Biasanya permainan keras dari Majalengka ini dimainkan di Kota Samosir, Tapanuli Utara, dan juga bagian-bagian Sumatera Utara lainnya. Majalengka ini melatih keseimbangan dan kekuatan kaki. Biasanya orang-orang yang dianggap kuat itu orang-orang yang anak-anak yang biasa main dan bisa memainkan ini dengan baik itu dianggap paling jago gitu di antara teman-teman yang lainnya kayak gitu. Nah ini jawaban yang tadi, kalian juga bisa lihat alat-alat musik lainnya itu terdiri dari daerah yang ada di sini ya. Wah, ternyata banyak banget nih fun fact baru dari Sumatera Utara yang mungkin belum kalian tahu. Contohnya dari mainan Majalengka tadi ya yang kalian tahu kayak itu tuh perasaan Egrang dari Jawa Barat nih Kak. Tapi ternyata Sumatera Utara juga punya permainan musik yang khas dengan ciri khasnya sendiri, yaitu lebih tinggi 2 cm daripada Egrang dari Jawa Barat sendiri gitu teman-teman. Di sini dulu ada yang suka main Egrang nggak sih yang sampai kakinya tuh lecet Main sondan, pas ya. Terus kalau berasa tuh pasti kalian juara. Jadi selalu tampil. Pasti menang. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi pengesahan festival budaya, aku mau ngasih tahu dulu nih tujuan kita dari tadi tuh ngapain sih Kak? Kita dikasih tahu tentang budaya Sumatera Utara. Nah kita tuh mau ngasih tahu kalau misalnya kita nih bakal ngadain kegiatan yang mana kegiatan ini adalah salah satu bentuk implementasi teman-teman dari mata kuliah yaitu komunikasi digital dan media, komunikasi lintas budaya. Nah dari komunikasi lintas budaya ini kita implementasikan dalam bentuk suatu event atau acara. Nah bentuk event atau acara ini namanya festival budaya, yang mana nanti di festival budaya ini bukan cuma ada budaya Sumatera Utara, tapi ada 21 budaya lainnya yang bakal tampil dalam bentuk kegiatan satu waktu dan satu acara. Oke, buat lebih jelasnya, di mana sih Kak tempatnya? Kapan sih Kak acaranya? Ada apa aja sih Kak nanti di sana? Boleh bakal disampaikan oleh teman kita, Kak Sarah, boleh lebih. Ya, sebagaimana tadi terakhir di sini mungkin aku akan menjelaskan atau menginformasikan sedikit nih mengenai acara festival budaya yang akan kami laksanakan. Dan sebelumnya teman-teman tahu gak sih apa itu acara festival budaya? Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar? Ada yang Atau teman kalian atau siapa kalian kata kalian tuh anak PB dan jadi kayak anak PB tuh ngasih promosi tentang acara ini gitu, pernah nggak? Oh makanya di sini kita yang beritahu, boleh kita lanjutkan. Oke, jadi acara festival budaya itu adalah acara yang menampilkan berbagai macam adat dan tradisi dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Aceh sampai Papua. Ini tuh mulai dari pertunjukan tarian daerah, musik daerah, terus ada juga tebak lihat daerahnya. Nah untuk tema yang akan kami ambil sendiri, kebetulan kami itu mengambil tema budaya dari Sumatera Utara. Untuk temanya sendiri yang akan kami angkat itu ada Pamurasan Sumatera Utara. Nah Pamurasan ini itu yang berarti itu kesucian, dan juga ada jargonnya itu kan terlihat muatan membangun negeri. Maksudnya itu artinya itu adalah membangun potensi untuk membangun negeri sendiri. Terus oke, berarti kita ini akan menampilkan berbagai macam tarian mulai dari 8 suku daerah. Ada Sorkor, ada Nias, ada Toba, ada Simalungun, ada Mandailing, juga ada Dilpati dengan drama-drama yang mengisahkan tentang Danau Toba yang sudah diceritakan oleh Kak Intan. Nah untuk tempat dan lokasinya itu mana sih? Untuk lokasinya itu ada di alun-alun Kota Bogor, Jalan Sampai Musihat, Kobaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Untuk tanggal pelaksananya sendiri itu tanggal 18 Mei 2020. Oke, mungkin bagi teman-teman yang tertarik atau punya banyak uang bisa ikut aja ya. Gas ikut. Nah sebelum kita hitung poin kalian nih, aku mau ngejelasin terlebih dahulu kayak
untuk lebih spesifiknya gitu ya, buat kalian nih yang punya jiwa kesenian atau yang punya jiwa nasionalisme, kayak tertarik deh kayaknya pengen lihat selain dari Sumatera Utara karena gue dari Jawa Barat, gue pengen tahu ada apa aja sih di Jawa Barat itu, kayak selain tarian yang kalian tahu Jatimong, kayak main bola gitu doang. Ternyata tuh ada banyak suku, ada banyak budaya lain yang ada di Indonesia. Buat kalian yang pengen tahu, ini tuh gak dipungut biaya sama sekali teman-teman. Kalian mungkin hanya mengeluarkan untuk uang transportasi dari Sukabumi menuju Bogor. Kalau naik kereta cuma 45.000 aja. Kalian udah ada yang tahu kan di sini alun-alun kota Bogor? Ada yang pernah ke Bogor kan? Tahu kan alun-alunnya? Dari stasiun ke alun-alun cuma 2 menit, tinggal nyampe. Itu udah terlihat sekarang dengan festival budaya nasional, festival budaya nasional yang ke-16. Sekarang kita hitung poin dari game card yang tadi udah kalian laksanain nih. Ada berapa game sih yang udah kalian isi tadi? Wah, boleh kayak mana nih? Salah satunya ini. Yang terakhir Itu pakaiannya. Coba menurut kalian nih dari kelompok mana sih yang kiranya benar? Kayaknya dapat ya. Pede boleh. Pede ya. Yang lain nggak pede? Apa gimana nih? Lah, Ronan nggak pede tapi nggak mau sombong. Panas dia gak ada kipas. Kipasin dong. Ya, tahu gua panas makanya dikipasin. Semangat kesini. Upsi. Istirahat, tahan ya. Amin. Udah, maaf ya. Setelah kita brand setelah kita cross check lagi dari 4 kelompok yang ada ini, kelompok yang paling banyak jawab benar, bukan paling banyak, semua jawab benar ada di kelompok A. Banyak kelompok makasih. Ternyata ada salah, tapi nggak apa-apa, namanya manusia pasti ada salah. Tapi yang itu banyak salahnya, jadi yang nggak bisa dikopiin. Ini lah salahnya. Maunya warna apa nih kak? Maunya warna apa kalian? Hitam dong. Ini surang. Hitam gak selalu jahat. Nih, ternyata jawaban yang paling banyak benar udah yaitu Hitam. merah. That's right. Anjay, agak perkenalkan diri baik-baik. Salam. Yang bisa bahasa makan sampai kenyang. Oh, makanan. Makanan lebih daripada makanan, guys. Padang. Karena kita cita-cita. Gawas padang pakai cebang. Saling bola. Coba menerima. Ya, coba membangun kurang menang mana yang terakhir. Terima kasih banyak. Antusias kalian. Kita aja aku Aisyah. Itu kalau bisa dengan teman kayak Oh, jangan di bawah. coba deh. Dari yang paling sama ya.
Depan teh ke depan, yang paling banyak salah ke depan teh. Agus lagi. Mati sekolah ibu. Sumbernya dulu ngasih mati sekolah ibu. Mati tuh ngapel. Iya. Selang-seling. Selang-seling. Dia mati tuh. Waduh, saya Pandia teteh. Teteh yang paling depan teh, yang paling depan teh. Saya yang paling depan teh. Yang paling depan. Ayo sini, sini. Saya nggak bisa jadi contoh. Yang kalah bimbang yang menang makan. Kawin ke. Bagus balik ke mana? Kalau sini dah. Anjir. Gua ieu geus anjing. Papinya bener. Ada maaf. Nanti di post Kali ini ada apa-apa sama besok teh? Hari ini aja. Masih. Jam berapa teh? Masih. Gini aja. Senangnya dulu. Ya. Berpelukan, Panji rada berpelukan. Rara mana dari dulu di bawah yang sobat
Yang lain apa dikasih aja? Kalian punya berapa? Sama yang cuma ada arah. Coba ayo. 1, 2, 3. Pakai vokalnya diganti jadi O semua nih. Oh, bapak sama gitu. Rado senyum Rado. Senyum atuh. Jamet lapeng. Benar. Jangan coba. 1, 2, 3. Pelanggaran. Apa teh? Jangan pakai O. Ya udah Ya udah coba nggak pakai O apa Mbak? Ya udah coba ya. Si Rado nggak tahu. Mun salah kita joget teh tamahan. Ya kalau salah joget ya sambil. Yes. Laporin si Rado. Ya coba ya. Oh, 3. Ibu kita kan ini putri sejati. Merdeka bangsa, merdeka kaum muda untuk merdeka. Joget joget joget. Joget. Mari nyanyi. Langsung minum kok. Joget teteh joget. Salah tetaplah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman. Teman-teman kelompok umatnya boleh punya apresiasi nih teman berdua nih. Yang menjadikan Nah, belum masuk sekolah. Udah. Oke. Teman-teman mungkin cukup sekian materi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada banyak kesalahan kata atau mungkin kata-kata yang mungkin kalian nggak paham gitu. Karena kita di sini sama-sama belajar. Terus juga semoga dari hal apa yang udah disampaikan sama kita ini bisa bermanfaat untuk semuanya, baik untuk diri sendiri dan juga kalian. Terus juga semoga ini bisa terus sampai kalian di orang tua, oke? Bisa disampaikan nanti teman-teman ke anak-anak kalian. Oke, sebelum kita mengakhiri semua kegiatan kita kali ini, boleh gak kita minta dokumentasinya? Terus kita bikin kita Velocity Mar 2 Holong, ada yang tahu lagu Mar 2 Holong? Rado.